Inilah hari ini Abah ingin membangunkan dari tidur. Karena manusia sudah tersima, terdoktrin dengan dogma dan doktrin yang sebenarnya tidak pernah dilakukan zaman Nabi Muhammad sekalipun. Bahkan Nabi Muhammad SAW disebut ummi. Tidak ada baca, nggak ada buku, nggak ada apa, nggak ada tajwid, nggak ada ilmu nahu, ilmu qas, sauk, ilmu mantek, ilmu ma'ani, ilmu bayan, ilmu sosiologi, antropologi, geologi. Tidak ada zaman Nabi. Tapi Nabi membiarkan engkau pada zamanmu tadi, karena tubuhmu akan hidup pada sebuah zaman yang engkau harus bahagia. Setiap zaman ada orangnya, setiap orang ada zamannya. Ini dipahami oleh kalian. Tadi semua. Kau bisa bagaimana berjalan berpikir menggunakan unta. Sementara hari ini adalah musimnya pesawat terbang kon-kon. Nah inilah orang Islam yang tertinggal hari ini belangsak, menjadi jongos karena pola pikir yang tertinggal 1000 tahun yang lalu, tapi kamu hidup di zaman modern. Bukankah kata mereka, kata ulama, yang disebut dulu itu menjadi yang disebut nanti itu yang ini sekarang. Nanti kata Nabi yaitu sekarang ini. Tapi yang oleh kita dulu yaitu zaman Nabi. Tapi pada saat zaman kita pun masih ada zaman kepada anak-anak kita nanti. Pada saat 100 tahun lagi yang kita bilang nanti itu menjadi sekarang. Apalagi kalau kalian mengerti tentang kehidupan ini hanyalah kehidupan yang berulang. Maka siapa yang tidak mempersiapkan dirinya dengan baik, tidak mempersiapkan dirinya dengan matang, maka akan muncul dalam kehidupan yang dalam kehidupan yang sulit, sahabat. Maka hari ini Abah ingin mengajak, marilah kita takhallaqu bi akhlaqillah. Mari kita cerminkan, wujudkan. Adapun ada 2 bagian pada diri. Dohir adalah yang wajib taboyur. Dan ada dari batin, dari Adam sampai Muhammad, dari Muhammad sampai kapanpun, selalu adalah takhallaqu bi akhlaqillah. Inilah yang harus kita pegang, kita pertahankan dari semua. Ya. Kenapa Islam hari ini miskin? Kenapa Islam hari ini adalah terpenjara? Karena salah dalam metodologi dari semua. Ya. Kalian saksikan Afghanistan. Kalau untuk banyak-banyakan rokaat dan sujud, Afghanistan tempatnya. Suriah tempatnya. Libya tempatnya. Tapi apa? Apakah Tuhan biarkan mereka hancur? Itulah karena kalian salah membaca firman Allah. Kita di alam dunia ini harus tadi mengupgrade diri supaya menjadi khairun nas anfa'um linnas. Bagaimana kita bermanfaat buat lingkungan kita. Bagaimana kita berakhlak, akhlakul karimah. Kita adalah memerankan peran Allah yang selalu ahsin kama ahsanallahu ilaika. Berbuat baiklah sebagaimana aku. Berbuat baiklah pada orang lain sebagaimana aku berbuat baik pada dirimu. Nah ini yang harus dibangun. Ya, bukan hanya sebatas banyakkan sholat, banyakkan rokaat, tapi kau tidak berbuat apa-apa. Kau cerdas di ruang-ruang ibadah, tapi kau bodoh di ruang kehidupan. Karena kau miskin dari semua. Jadilah makhluk-makhluk yang senantiasa ngemis-ngemis sesuatu yang kamu tidak sadari bahwa kamu itu sedang tidak berguna di alam dunia ini. Nah inilah yang Abah sering sampaikan. Kehidupan tahun sampai 4 tahun 45 itu adalah kehidupan di mana casing akan diganti manusia yang tidak punya kesadaran, yang tidak mau membunuh dirinya, yang tidak mengupgrade dirinya, yang tidak mau bangun dari tidurnya. Karena kata Nabi, an-nasu niyamun wa idza matu intabahu. Manusia itu tidur ketika dia mati, barulah dia bangun dari tidur, sahabat. Ya. Abah ingin umat Islam ini bangkit ya, dari semua ya. Kiamatkan dirimu, bukan berpikir tentang kiamat kehancuran dunia, tapi membangkitkan, mengkiamkan dirimu dari mati menuju hidup, dari bodoh menuju pinter, dari miskin menuju kaya, dari gagal menuju sukses. Dan itulah yang diajak Tuhan dari awal. Wa idkulna ya adamuskun wa
anta zukal jannah wa kula minha rogoda. Karena kita disuruh adalah kata Nabi khairun nas anfa'hum linnas. Sebaik-baiknya manusia yang paling bermanfaat buat manusia lain. Itulah kenapa perintah sholat dan zakat 70 kali diulang oleh Allah. Sholatmu adalah vertikal pada Allah. Tapi perwujudan sholatmu adalah horizontal pada makhluk. Maka selalu atiullah. Maka akimis sholat wa ita'uz zakat. Demikian pula bendera Switzerland. Ada dari surah Wisesa juga sama. Palang merah. Satu vertikal pada Tuhan. Tapi pembuktian kamu vertikal pada Tuhan adalah horizontal. Demikian pula Kristen dengan salibnya. Satu vertikal ke atas. Kemudian horizontal kepada manusia. Itulah selalu bahwa kita disebutkan oleh Nabi khairun nas anfa'hum linnas. Walaupun kau terus vertikal. Tidak ada horizontal. Sampai kata Allah. La sholat kata Nabi. La sholat liman la zakatallah. Tiada sholat orang yang tidak mau horizontal berbagi. Bahkan kau adalah pendusta agama. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Fadhalikal ladzi yadu'ul yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. 1.000.000 rakaat yang kau bangun. One day, one juz. Membaca Yasin gak berhentimu. Selama engkau bahil. Tidak mau berbagi. Memaafkan. Mengampuni, menyayangi, maka apalah artinya itu semua. Dan inilah yang kalian sedang ditipu oleh Zionis untuk suruh fokus pada perbuatan-perbuatan itu. Tetapi kau tidak pernah soleh di lingkungan masyarakat, ya, berbagi, menyayangi sahabat. Itulah kenapa di 10 hari Ramadan itu kita diajarkan Allahumma innaka afuwun karim. Allahumma innaka afuwun karim. Semua ya. Karena kita ayolah. Silakan yang mau saja sahabat. Karena lakum dinukum waliyadin. La ikraha fidin. Tiada paksaan. Yang mau bahagia silakan. Yang tidak mau bahagia juga silakan. Tapi yang sing penting adalah sahabat buat sahabat-sahabat Abah. Jangan fokus keluar, fokus ke dalam. Perbaiki dirimu. Surga untuk dirimu, neraka untuk dirimu. Kenapa engkau? Kebenaran itu ada pada dirimu. Guru sejati itu ada pada dirimu. Maka Abah tidak mau sebagai guru. Abah bukan guru. Abah apalagi bukan mursyid. Abah bukan siapa-siapa. Tidak punya apa-apa. Tidak tahu apa-apa. Maka kalian tidak boleh memuliakan orang ini. Kalian tidak boleh memberi bahkan orang ini. Karena ingin kemuliaannya tumpah pada kalian. Kalau kalian ingin memberi terserah kalian. Tapi kalau mengharapkan pemberian pada orang ini. Tapi mengharapkan luluberan dari orang ini. Orang ini kosong, tidak punya apa-apa. Hanya tugasnya adalah hanya bicara saja. Menyampaikan saja. Maka tadi Abah selalu menganggap diri kalian adalah sahabat kepada Abah. Karena Abah ingin seperti Rasulullah. Menjadikan semua orang yang kenal dengan dirinya adalah sahabat. Semua ya. Marilah jadikan sahabat berjalan dengan Abah. Satu napas, satu udara, satu cinta, satu rasa. Satu rahasia. Kalau perlu ada rahasia Allah. Tadi semua ya. Jadi sekali lagi maka oleh itu bagi Abah. Kalian tidak usah sakit hati kalau ada orang mensesatkan. Gak usah. Kenapa? Semuanya akan berbalik pada dirinya. Sahabat. Jadi kalau kalian ikut marah, itu kalian rugi. Maka harusnya kepada orang-orang yang menyakitimu, kamu tuh berterima kasih. Maka Abah sekarang mendapatkan pengetahuan yang luas. Diberikan rezeki yang luas. Karena Abah berterima kasih kepada orang-orang yang menyakiti diri ini. Terima kasih sahabat. Kemarin dang WA Abah gila, Abah anjing, Abah itu dajjal. Ada WA ke Abah seperti itu. Abah ceritakan, semoga Allah melimpahi rahmat padamu. Terima kasih sahabat. Kalau kamu ada rekening kasih ke Abah, maka Abah akan berikan. Dari semua. Sebagai rasa terima kasih. Engkau telah memanggil diri ini dajjal, sesat, dan lain sebagainya. Bagi Abah. Karena Abah tidak pernah merasa memiliki kebenaran. Maka tidak pernah merasa pula disesatkan itu sesat.
Hai sahabat, dari sekali lagi, marilah menjadi jiwa yang kosong. Marilah kita kosongkan jiwa kita. Marilah kita kembalikan kepada kosong dari semua. Ya, itu saja sahabat yang harus dipahami. Ya, ya itu saja barangkali yang ingin Abah sampaikan yang dari semua pada pagi hari ini. Karena ada orang yang ribut itu lagi lagi bahagia tadi semua. Ya, ya itu saja barangkali sahabat semua dimanapun berada. Tadi semoga apa yang Abah sampaikan pagi hari ini jadi sekali lagi buat Mas Usman. Sebetulnya adalah kenapa kita ini diadakan, karena kita adalah untuk mencerminkan tajalliat, tanajulat, ta'ayunat daripada akhlak Allah itu. Bagaimana menterjemahnya tadi? Laksanakan Asmaul Husna. Jadikanlah dirimu, perankan sebisa kamu. Bagaimana sobar? Allah as-sabur. Maka jangan mengeluh dengan segala macam yang sesuatu yang tidak kau sukai. Karena di mana kau akan mengerti kata sabar kalau engkau tidak bisa diuji oleh Tuhanmu dengan sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginanmu. Kata sabar itu muncul setelah engkau melatih sesuatu yang tidak sesuai. Lama-lama kamu terbiasa dengan itu. Muncullah dia. Wujudlah sabar itu pada dirimu. Syukur. Kalau kamu tidak terus berbagi walaupun berat. Terus berbagi. Maka kamu akan mengerti kata syukur itu adalah perbuatan sahabat. Ya. Dan kemudian juga sama. Bagaimana Rahman, Rahim. Marilah kita mencintai makhluk tanpa syarat. Gak usah kita menyayangi orang yang khusus menyayangi kita. Sayangilah siapapun. Maka guru saya selalu mengatakan, cintai orang yang membencimu. Tuh, khususkan. Itulah yang Abah saya ajak, ingat. Maka Abah punya susunan nama yang paling jelek pada Abah. Tapi Abah jadikan dia adalah prioritas untuk Abah doakan. Coba, kalau kamu ingin sesuatu, jadilah sesuatu yang berbeda. Keluarlah dari sifat-sifat kemanusiaan biasa, maka engkau akan luar biasa. Percaya sama Abah. Jadi kalau begitu, kenapa kita harus siksa diri kita? Kau susahkan diri kita dengan ribut mengkafirkan orang lain. Gak usah. Lihatlah Nabi kita Muhammad. Dia tenang saja. Dia berjalan dengan ketenangannya, kedamaiannya. Terus dia cerminkan akhlak kepada orang yang membencinya, yang meludahinya, yang melemparinya batu. Inilah kenapa beliau itu mulia, sahabat. Sekali lagi, kita pun disebut sebagai manusia memulia karena tadi, itulah tadi. Kita adalah sebagai manusia yang memiliki kenapa memiliki kemuliaan lebih dari malaikat? Karena kita punya nafsu. Ingat itu. Jadi nafsu itu bukan buruk. Dengan nafsulah kita bisa berbeda. Dengan nafsulah kita bisa mulia. Dengan nafsulah kita sesungguhnya akan berbeda dari makhluk yang lain, sahabat. Ya. Nah itu saja barangkali pagi hari ini, karena Abah mau berjalan, mau bergerak dari semua pertanyaan Mas Usman, Abah satu persatu jawab. Sekali lagi, yang bicara tidak lebih baik dari yang mendengarkan. Yang bicara tidak lebih berilmu. Tadi konsep kepada Allah itu balik kosong. Tadi, jangan kalah saudara kita dari kamadatu, rupadatu, arupadatu. Kembalikan pada kosong dari sahabat. Ya. Kalau kamu sudah kembali pada kosong, maka akan ada isi. Coba kamu kosongkan gelas ini. Ini sudah diminum sama Abah segini. Berarti dia akan mengisimu segini. Pada saat kau tawakal segini, maka Abah minum lagi. Serahkan dirimu 3/4-nya, maka dia akan mengisi 3/4 itu. Kau habiskan ini, maka dia akan hadir, sang kehadiran. Karena dia itu sang kehadiran, selalu ada. Tinggal seberapa besar engkau kosongkan dirimu. Kalau perlu habiskan. Kosonglah dirimu. Maka sejak itu kau akan bahagia. Karena dia akan tajalian, tanajulan, ta'ayunan. Sifat-sifat madmumah akan pergi bersama perginya pengakuan ego pada diri.
Tapi sekarang adalah masuklah sifat dia. Ya, itu saja sahabat, sehat semua. Jadi sekali lagi buat teman jangan berhenti walaupun disesatkan. Tidak akan. Tadi semua. Kata Abah juga. Abah itu sudah nggak terpengaruh dengan hal itu semua. Maka hati-hati nanti ada yang bunuh Abah. Abah pun nggak takut. Sampai ada seorang jenderal bintang 3. Abah mau kasih nanti saya orang yang dampingi Abah kemana-mana. Nggak perlu. Abah saya tuh nggak usah dikawal. Tadi semua. Oh nggak pernah merasa memiliki hidup. Silahkan siapapun boleh bunuh Abah dimanapun dengan cara apapun. Tadi semua. Saya tidak memilikinya. Insya Allah saya rela ikhlas. Tadi semua. Kalau kalian tidak menghendaki orang ini ada, silahkan kalian lakukan. Abah tidak takut sedikit pun. Maka Abah pergi kemana-mana sendiri saja. Sahabat ya. Ayo bebaskan dirimu dari rasa takut yang tidak berguna. Percayalah pada Tuhanmu. Tuhanmu maha menyayangimu. Oh justru jangan halangi Tuhanmu dengan kebodohan. Picit akalmu itu. Ayo kosongkan. Sekarang airnya sudah kembali ke samudra. Sekarang kau botol kosong kembali. Tetap ada. Tapi kau sudah diisi olehnya. Maka segala persoalan yang sebelumnya sedang menggeluti pikiranmu, hatimu, kegalauan, ya, ketidakdamaian, ketidakbahagiaan, perlahan-perlahan dia akan meluruh, ya, perlahan-perlahan akan sirna. Perlahan-perlahan dia akan mulai menemukan ketenangan, kedamaian, ya di situ, ya. Ada beberapa hal yang bisa dilakukan. Adalah dengan selalu bagaimana tersambung dengan sang sumber. Di waktu ketenangan, kedamaian, pada saat tidak ada banyak manusia yang terbangun, sahabat. Atau beruntung kalian yang berada di negara-negara yang secara manusia bukan ahli-ahli rohani, ya, karena kalian akan nampak seolah-olah nampak dari langit. Nah, langit kedalaman jiwamu sebenarnya adalah engkau adalah spesial, gitu kan. Walaupun engkau bukan orang spesial, pada saat ada di lingkungan yang tidak spesial, maka engkau sesungguhnya adalah spesial, sahabat. Itulah kenapa dulu saya Bu Yazid Al-Bustami suka mencari kedai minuman, nongkrong di kedai minuman, di tempat-tempat maksiat. Pada saat engkau di tempat maksiat, ya, di tempat yang buruk menurut anggapan manusia, dan engkau menenangkan jiwamu di situ, sebetulnya engkau nampak dari langit itu adalah sangat tinggi derajatmu itu. Berbeda pada saat engkau duduk berdiri di antara pohon-pohon yang tinggi, maka engkau tiada harganya di situ, sahabat. Makanya sesungguhnya juga sama. Kenapa para ahli rohani menyenangi malam? Tadi semua. Berpakaiankan malam, berpakaiankan kegelapan, berpakaiankan adalah karena malam, maka selalu dalam segala lailan, sahabat. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan, malam, ya. Kemudian bahwa juga sama, Lailatul Qadar, lail adalah malam. Tetapi bukan hanya malam, sesungguhnya adalah karena pada saat sudah terbiasa terbangun mengatur malam, sahabat, ya, sesungguhnya adalah siang pun bisa malam, tapi sebelumnya harus dilatih di waktu malam secara syariat. Kalau bahasa hadis itu adalah sepertiga malam terakhir,
bahasanya. Karena di situ ada kedamaian. Di situ adalah engkau akan yang barangkali di siang hari bukan siapa-siapa, tidak spesial, maka pada saat engkau yang terjaga, yang terbangun, yang tidak umum, makanya selalu dikatakan dalam hikam itu, keluarlah dari sifat-sifat kebiasaan manusia. Saat manusia tertidur, kamu bangun. Nah disinilah sahabat, para ahli-ahli rohani, para biksu, para sufi, ya, dia akan masuk ke dalam gua jiwanya, ya, untuk menahan keberadaan dirinya, mengembalikan keberadaan dirinya. Sebetulnya ikhtiar ini adalah lebih dahsyat daripada gerak tubuhmu di waktu siang. Mencari rezeki dengan ketenangan, kedamaian di waktu malam adalah sesuatu yang justru lebih realistis sebetulnya dari segi apapun. Sebagaimana air yang persoalan hidup manusia itu sahabat seperti air yang keruh. Ya. Terkadang kita tidak menemukan, tidak bisa melihat kedalaman daripada dasar, daripada danau, ya, karena keruhnya air. Persoalan yang ada pada kita itu karena keruhnya air. Sebagaimana banjir bandang, sebagaimana danau yang dikotori oleh banjir bandang yang didatangi air, sehingga dasar danau itu menjadi gelap. Maka itulah saya katakan dalam Quran, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan donka. Maka kebanyakan persoalan manusia itulah donka. Maka kata Allah, siapa yang melalaikan ingat pada diriku, seumpama danau yang kotor, maka dia akan hidup dalam keadaan donka. Donka itu sempit, sahabat. Sempit ketenangannya, sempit kebahagiaannya, sempit kedamaiannya. Ya. Maka kalau buat Abah, sebetulnya bukan masalah tahajudnya, bukan masalah. Tetapi pada dasarnya adalah tahajud pun adalah bagus. Tetapi adalah yang dimaksud tahajud harus dipahami secara luas, ya. Bukan hanya sekedar kamu ingin melakukan sesuatu atau 2 rakaat sholat atau 4 rakaat sholat yang disebut dengan tahajud saja. Tetapi tahajud lebih makna luas, sahabat, ya. Makna luas, ya. Dengan duduk bersimpuh itu pun tahajud sesungguhnya. Di sepertiga malam terakhir untuk menemukan kedalaman jiwamu, untuk menemukan rasa dirimu, ya, untuk menyatukan rasa batinmu pada rasa dohirmu. Karena sesungguhnya adalah ketidakbahagiaan, ketidakpuasan, masalah itu adalah muncul, ya sahabat, karena yang di dalam sedang mati sesungguhnya. Kamu bisa mengumpamakan dengan pohon yang mati. Pohon yang mati tidak akan berbuah. Pohon yang mati tidak akan ada menghasilkan apa-apa. Tadi semua. Hanya pohon yang hidup yang bisa berbuah. Hanya ikan yang hidup yang bisa bertelur. Hanya ayam yang hidup yang bisa bertelur, sahabat. Hanya durian yang hidup yang menghasilkan buah durian, sahabat. Nah, disinilah persoalannya adalah yang kita harus latih adalah di waktu malam itu adalah yang lebih bagus adalah sebetulnya adalah pergantian waktu malam sebenarnya. Dan adalah antara jam 12 itulah waktu-waktu yang baik untuk kamu untuk duduk, sahabat. Waktu yang baik untuk kamu adalah
menenangkan. Nggak usah dipikirin masalahnya. Kamu hanya duduk saja, mengambil ketenangan, kedamaian di situ. Artinya menjernihkan segala kekotoran yang sudah membuat penat dirimu itu. Jadi semua dengan menekuk lidah, merapatkan gigi, menahan nafas. Itu yang dilakukan, sahabat. Kalau kamu bisa melakukannya 40 hari saja, maka kamu adalah bukan dirimu. Ya. Maka disitulah sesungguhnya Allah berkata, kau kabun durriyun yuqadu min sajaratin mubarakah. Nah, sajarah mubarakah itu di dada di sini. Makanya orang Buddha begitu, orang Hindu begitu amaliyahnya, para Sufi begitu amaliyahnya. Dan Allah nyuruhnya begitu sebetulnya. Sungguhnya sama. Adapun menyimpan tangan di dada juga boleh. Enggak juga tidak masalah. Yang penting lidahnya ditekuk, giginya dirapatkan. Giginya dirapatkan, sahabat. Berapa lama, Bah? Kalau kalian ridhonya 2 menit, ya 2 menit. Kalau 5 menit, lebih bagus. Makin lama, semakin lama dibeningkan, makin lama dibeningkan, maka dia akan bening, sahabat. Maka akan nampaklah pancaran rahasia langit pada cermin kolbumu itu. Yang sebetulnya sudah ada, sahabat, pada dada kita. Cuma kita terhijab, tertutup tadi dengan kotoran-kotoran yang datang pada pikiran di waktu siang. Sebetulnya. Kotoran-kotoran yang datang di waktu siang itulah yang sebetulnya mengotori. Itulah makanya di dalam gelombang, ada istilah gelombang, cahaya pada diri, gelombang beta, gelombang alfa, gelombang theta, sahabat. Maka dia hanya ada pada saat adalah di waktu-waktu tertentu. Maka itulah saat yang terbaik juga buat kamu untuk menghipnosis dirimu. Menjadi seseorang yang berbeda dari yang sebelumnya. Menjadi seseorang yang lebih berkah. Menjadi seseorang yang lebih kuat. Menjadi seseorang yang lebih damai. Karena pada saat sudah datang sadar, nanti di situ ada tenang, sahabat. Pada saat sudah ada tenang, maka di situ adalah ada senang sebetulnya. Tadi semua. Jadi itulah kenapa para rohani selalu menggunakan adalah pakaian kegelapan sebagai pakaiannya. Malam sebagai pakaiannya. Semua ya. Karena pada saat kau keluar dari kebiasaan-kebiasaan manusia, manusia tertidur, disitulah engkau nampak seolah-olah di ketinggian langit Tuhan bahwa engkau sedang terjaga. Maka di sini juga adalah bagaimana kita hati-hati menggunakan malam, karena pada saat malam bisa jadi dosamu lebih nampak, nah, gitu, dibandingkan siang. Ya sama saja. Pada seseorang di siang hari di lapangan bola sedang berbuat dosa, salah satu kalau banyaknya orang perbuatan dosamu kadang-kadang tidak terlalu nampak. Tapi pada saat malam, gitu. Nah, itu karena tidak banyak yang bangun pada waktu malam, sahabat. Gitu. Disitulah yang membuat seseorang itu luar biasa. Syekh Muhi Pamijahan melakukannya di Gua. Pangeran Diponegoro melakukannya di Gua Selarong. Imam Bonjol melakukannya. Syekh Arsad Banjari melakukannya. Syekh Daud Fatoni melakukannya. Tok Kenali, Tok Pramu melakukannya. Baginda Nabi Muhammad melakukannya. Ibrahim melakukannya. Musa sampai harus mencari tempat yang disebut Bukit Tursin untuk melakukannya. Ashabul Kahfi melakukannya, bahasanya gitu. Jadi waktu yang terbaik adalah pergantian waktu. Ya. Pergantian waktu tadi antara ya, jam 12 malam. Ya. Dengan menekuk lidah,
merapatkan gigi, menahan nafas tadi semua. Di awal yang bagus yang sudah mengamalkan amalia yang Abah ajarkan. Tapi kalau enggak, apa-apa. Diam saja, cukup. Yang penting di waktu malam kau tahan nafas, rapatkan gigimu. Nggak usah cerita banyak, karena dia tahu. Gitu. Karena al-insanu sirri wa anna syirahu wallahul batinul insan wal insan duhirullah. Maka pada saat engkau ridho, ya, raditu billahi robba, ya, ridho pada dia, mengembalikan wujudmu pada dia, mengembalikan melihatmu, basormu pada dia, mengembalikan samanya pada dia lewat pendengaranmu, mengembalikan kalam kepada dia, mengembalikan wujud pada dia, kudrat, irodat pada dia, dengan menekuk lidah merapatkan gigi. Sesungguhnya engkau sedang melakukan perjalanan rohani yang sangat jauh ke alamul lahut sebetulnya. Pada cuma kita akan tidak banyak yang tahu di situ rahasianya. Maka silahkan lakukan dan itu didawamkan. Ya, kalau Abah sih saranin 40 waktu, 40 hari. Berturut-turut dan ikhlas 40 hari. Coba. Kamu kalau perlu tandai tanggal. Ini hari malam pertama, ini malam kedua, ini malam ketiga, ini malam keempat. Duduk yang sama di tempat yang sama. Alhamdulillah. Karena Abah ini barusan menerima banyak WA. Pertanyaannya sama. Kata Abah setiap hari ratusan ribuan orang nge-WA ke Abah dengan persoalan yang sama. Kenapa harus mengulang-ulang kesulitan yang sama dalam kehidupan? Ya. Itu. Coba berkorban. Itulah yang dimaksud raditu billahi robbah. Aku ridho bertuhankan Allah. Wabil islami dinah. Islam dari kata aslama yuslimu islaman, berserah diri. Kapan kita mau jadi Islam? Sampai Nabi Ibrahim berkata la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Kapan kita mengawali sebagai Islam? Hanya ngaku-ngaku saja sebagai Islam, tapi tidak pernah mau sebagai Islam, berserah diri. Tadi semua menyerahkan diri. Karena kalau tidak diserahkan diri ini sahabat, maka itulah persoalan. Wa man a'radha an dzikri fa inna lahu ma'isyatan donka. Ma'isyah itu kehidupan. Donka itu sempit. Maka jangan aneh banyak orang. Nah, ini yang tidak sedikit juga orang bermaksiat di waktu malam. Nah, ini padahal waktu malam itu lebih beresiko gitu. Karena malam itu adalah kamu baik dan buruknya kelihatan di waktu malam itu. Karena gerak kamu itu spesial, kelihatan. Misalnya di sekitar kamu, di kampung mana, daerah mana, kamu sendiri yang nggak tidur. Sekelilingmu tidur semua. Nah, disitulah bisa baik, bisa buruk. Kan nampaklah. Yang tadinya kamu tidak mulia, karena malam itu kamu bangun seolah-olah kamu kelihatan spesial. Padahal kamu bukan orang spesial. Nah, inilah sebetulnya kunci-kunci mereka mengupgrade rohani kesadarannya di langit kesadarannya dari semua. Ya sahabat. Hanya dengan 2 menit, 3 menit, 5 menit, 10 menit. Nanti kalau yang sudah asyik itu ya, itulah sampai Nabi Muhammad tuh bengkak kakinya itu. Sholat Nabi Muhammad di Gua Hiro itu. Yang disebut sholatnya itu. Sampai ditanya Aisyah, ya Rasulullah, kenapa engkau melakukan itu? Padahal engkau ini kan sudah dimaksum. Nah, itu. Jadi bukan sholat yang sebagaimana kalian biasa berdiri ruku. Enggak, sholat itu tidak akan membuat kakimu bengkak sesungguhnya. Nah, inilah ya sahabat, barangkali karena tadi
Mas Irsad, ya, Mas Amir yang WA ke Abah. Maka Abah sengaja, kata Abah di WA, Abah akan nanti live-kan sebentar setelah Abah selesai kegiatan malam. Ya, ya itu sahabat ya. Jadi amaliyahnya sebagaimana yang sudah Abah ajarkan adalah dengan menengkuk lidah, merapatkan gigi, semua ya. Duduklah dengan tenang, bersemedi. Dengan menundukkan kepala boleh, kemudian semua ya. Atau lebih ya sopannya. Maka satukan dualitas yang ada. Dari yang membuat tidak bahagia itu dualitas. Ada kata Ya'juj wa Ma'juj. Itulah Ya'juj wa Ma'juj. Suka, duka. Bahagia, celaka. Kaya, miskin. Untung, rugi. Sebetulnya adalah karena dualitas. Maka itulah kita punya dua mata, punya dua alis, punya dua telinga, punya dua lubang hidung, dua tangan, dua belah dada, dua jantung, dua paru-paru, dua kaki. Karena memang pada dasarnya kita adalah diri yang satu yang kata Abah kayak rokok esai ini. Diri yang satu. Tetapi ada dua pemain, dua wajah. Diri yang satu, dua wajah. Nah itulah. Nah di waktu malam itulah kamu satukan. Seolah-olah kamu satukan. Begitu. Coba kamu rasakan. Lakukanlah. Ya buat siapa tadi, Mas Arif, Mas siapa, coba lakukan. Coba. Ya. Itu lebih dahsyat sebetulnya. Itulah kenapa dilakukan oleh para aulia, para ambiya, para biksu, para sufi, para rohaniawan, ya, para dulu zaman Yahudi adalah para apa namanya istilahnya itu adalah ruhbah, itu adalah apa ya? Rahib, para rahib dilakukan, sahabat. Siapapun kamu, agama apapun kamu, sama saja sebetulnya. Itu intinya. Ya, jadi di keheningan malam di pergantian waktu itu adalah Marojal Bahro ini ya, di situ ada Nabi Khidir. Makanya syirri khadiri, syirku Nabi Khidir. Wa ainuhu urfani, penglihatanku ma'rifatku. Maka pada saat engkau menengkuk lidah, merapatkan gigi, menahan napas, kau sedang berjumpa dengan Nabi Khidir alaihissalam. Ya. Syirri khadiri wa ainuhu urfani. Harunu akli. Maka akalmu sudah berubah jadi Harun. Wa kallimi ruhi, dan engkau jadi Musa yang sedang berjalan menuju Bukit Turisin. Fir'auni nafsi, maka Fir'aun sedang kau bunuh nafsumu itu. Wahawa hamani, hamanmu sedang kau tahan. Karena kau adalah itu ya sahabat. Jadi Islam apapun sebetulnya Tuhan menghendaki kemudahan. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Hanya syaratnya walitukmilul iddata walitukabbirullah, walitukmilul iddata walitukabbirullah, agungkan, kembalikan. Itulah raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Sahabat. Itu saja barangkali yang bisa membantu Mas Arif, siapa Mas Amir, Mas Muhammad, dan semua ya. Jadi coba 40 hari saja kamu ikhlas dengan dirimu dan ridho kepada Allah 40 hari. Tadi semua. Nah itulah cara ridho kepada Allah. Ya kalau kemarin ada yang bertanya juga bagaimana bah tobat. Nah itulah tobat. Tabayar tubuh taubatan kembali. Bagaimana caranya? Innabah. Al-inabatu ila daril khulud. Innabah. Innabah kembali kepadanya. Kembalikan diri dohirmu.
kembalikan jasadmu, leburkan pada hatimu, kembalikan hatimu, leburkan pada ruhmu, kembalikan ruhmu, kembalikan pada syirmu, pada Allah. Ridholah selama 40 hari lakukan itu. Raditu billahi robba wabil islam madinah. Dengan apa? Bagaimana supaya berislam? Matikan dirimu. Aslama yuslimu islaman. Karena tanpa aslama yuslimu islaman, kamu hanya ngaku-ngaku saja Islam, tapi bukan Islam. Maka hari ini banyak orang teriak-teriak ngaku Islam, tapi masih belum Islam. Tadi semua. Tadi sahabat ya. Itu ya Mas Amir, mudah-mudahan ini berguna juga, termasuk juga ya Mas Hendrik yang ada di Belgia ya. Terus Mas siapa Ferdinand yang ada di Spanyol, Alhambra ya. Ya itulah sama aja. Persoalan panjenengan kata Abah juga, persoalan manusia itu satu sebetulnya. Terputusnya. Sama seperti YP. Pada saat engkau sudah menyusun YP, menyusun ini apa, tapi pada saat tidak tersambung dengan YP, segala apa yang sudah kau tulis di WA itu tidak bisa terkirim. Ini tentang koneksi, tentang ketersambungan. Ya. Maka kenapa di akhir zaman ini Allah ajarkan kepada kita tentang persambungan, ketersambungan. YP harus nyambung sinyalnya, ya. Listrik harus nyambung ke PLN, kemudian Telkom harus nyambung semuanya, tentang nyambung. Karena tanpa nyambung ya berarti itulah sahabat masalah yang timbul tadi semua ya. Itu saja barangkali Abah berbagi di pagi hari ini. Sehat semua panjenengan ya dimanapun berada tadi semua. Ayo kita, kapan lagi kita berislam? Jangan hanya mengaku-ngaku Islam tapi tidak berislam. Raditu billahi robba wabil islamana. Ucapan orang berislam tadi, serahkan. La hayyun, la ilmun, la sami'un, la basirun, la qadirun, la muridun, la mutakallimun, la maujudun bihaqil Allah pada hati. Di langit, adalah dadamu di tengah-tengah sini. Ya. Serahkan. Bahkan, ya Allah, aku serahkan roh, sukma, nyawa, pati bersama jisim. Aku serahkan. Jangan ragu. Semua. Kemudian rindukanlah kepulangan pada dia. Ya Allah, aku rindu padamu. Ya Rasulullah, aku rindu padamu. Usaplah dadamu. Jangan dikira ragu itu kamu akan dimatikan. Sahabat. Gitu. Justru disitulah kunci rahasia umur panjang para mereka yang tidak menemukan kematian. Karena kamu sudah mematikan dirimu dengan sadar. Kamu mematikan dirimu dalam keadaan sadar. Bukan mati yang dipaksa mati. Bukan oleh petugas langit Ijroil. Enggak. Kamu sudah melatih setiap hari. Aku matikan diriku. Aku matikan diriku. Aku serahkan roh sukma nyawa pati bersama jasad. Usalli lam jalalah ruh Allah. Rahasia Allah. Kedudukanku menghadap kiblat Baitullah. La ilaha illallah batinku Muhammad. Nah, itu ucapan buat sahabat-sahabat Islam. Buat Hindu adalah sama saja ucapannya. Buddha sama saja. Kristen sama saja. Hanya tentang penyerahan sebetulnya. Ya. Itu yang disebut raditu billahi robba wabil islam madinah wabi Muhammadin nabiyya wa rasul. Kamu jadi Muhammad. Kitalah Muhammad. Ya. Kita jadi Muhammad. Karena hanya Muhammad yang bersama Tuhan. Hindu pun Muhammad. Buddha pun juga demikian sebetulnya. Kan tidak ada yang bukan Muhammad. Sahabat ya. Itu saja yang mungkin bisa Abah sampaikan di pagi hari ini. Sehat semua ya sahabat. Ini barusan karena biasa kalau habis duduk, kalau tukang udut kecut ya keluar dulu sebentar. Ya.
Karena tidak usah lama, 10 menit, 5 menit, coba. Kalau kamu sudah berkomitmen 5 menit, buatlah 5 menit. Istiqomah dengan 5 menit. Kamu kalau berkomitmen 10 menit untuk duduk itu, ya di penghujung bacalah sholli ala Ahmad, sholli ala Muhammad, kul huwallahu ahad, tiupkan pada tanganmu, usapkan kepada seluruh bagian. Atau kalau kamu ada yang sakit, usapkan pada bagian yang sakit. Usapkan ke seluruh tubuh. Jadikan dirimu Muhammad. Kan hanya Muhammad yang bersama kekasihnya Allah, sahabat. Ya, itulah konsep orang-orang ya, yang ingin selalu tersambung di siang hari besok. Tadi semua, karena dia udah sambungkan di malam hari. Tadi semua ya. Maka itulah ada bahasa sepertiga malam terakhir. Itulah Nabi Muhammad subhanalladzi asra bi abdi lailan. Itulah kenapa ada Lailatul Qadar. Lail malam, qadar takdir. Maka sesungguhnya ma min nafasin tubdihi ila qadarun fiha yubdihi. Setiap kau tahan napasmu ada takdir yang sudah kau buat. Nah, takdir yang baik ayo buatlah. Dengan apa? Dengan sebagaimana Abah ajarkan barusan. Semua ya, insya Allah sahabat selamat pagi, sehat semua panjenengan ya. Ya terima kasih semuanya, baik semua, bahagia semua ya. Jadi marilah kita pindahkan hijrah kita bukan dari makhluk kepada makhluk. Safar kita bukan dari makhluk ke makhluk. Dari semua. Karena kalau cuma tujuannya makhluk ke makhluk, kita tidak akan menemukan jawaban dari apa persoalan yang kita hadapi. Jadi Kang Rahmat bukan nanya kenapa saya ini setiap usaha gagal, karena pasti itu ada yang salah, bukan dari Allah menuju Allah, pasti dari Allah bukan Allah. Nah itu sebetulnya. Makanya persoalannya dada. Maka ayo terangi dadanya. Dan Allah sudah mengatakan masalu nurihi kamiskatin piha misbah. Aku udah ada pada dirimu misbah. Tinggal bagaimana kau bersihkan azujajah, semprongnya yang ada di dadamu itu kebencian, kedengkian, marah, ego, pengakuan diri. Nah itulah yang mengotor itu Pak. Tadi kata Bapak bahwa kalau punya semprong, lampunya misbahnya ada, tapi kenapa ruangannya gelap? Itu karena semprongnya kotor. Tuh. Maka disitulah semua tentang dada. Makanya kata Allah, masalu nurihi kamiskatin piha misbah, al misbahu fi zujajah, az-zujajatu ka'annaha kaukabun durriyun yuqadu min sajaratin. Nah itu. Harusnya pohon sajarah mubarakah yang ada di dada, yang Allah sudah kasihkan pada kita pada saat ditiupkan ruh. Di situ ada ilmu, di situ ada ilmu laduni, di situ ada kekayaan, di situ ada kehormatan, di situ ada tempat Allah. Malah kita tertutup tadi semua. Nah itu, maka kumaha caranya saya kena Kang Rahmat. Kira-kira kumaha cara menyelesaikannya? Menghidupkan. Nah, menghidupkan hati gimana caranya kira-kira? Kalinya dalam 1 minggu 3 kali. Iya. Terus tilu kalinya. Berarti semangat eta semangat. Berarti sebagai solbit teh satu ento gitu. Iya. Astagfirullahaladzim. Iya. Alhamdulillah gitu Pak hari Pan tadi kalau pandainya kita gelap, pada saat Bapak Ibu lagi nonton TV asik, wah acaranya drama, apalagi Ibu senang ini kan sinetron. Tiba-tiba lampu mati, TV berhenti bersiaran. Cucu nggak kelihatan, anak nggak kelihatan, meja nggak kelihatan, kopi yang di depan meja hilang karena
Nah itu, maka seperti itulah gambaran pada saat kita ini kehilangan Allah di hati. Maka Allah ingatkan waman a'radu an dzikri fa innalahu ma'isyatan donka. Siapa yang melelehkan kepadaku, akulah az-zikri. Aku Allah az-zikri. Maka aku adalah az-zikri dan kamu adalah, maka yang mengingat, yang diingat itu satu, az-zikir wal madkur wahid itu. Jadi kesimpulannya tadi dari obrolan pembukaan, kenapa kita punya persoalan? Karena persoalan kita gelap sebetulnya. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradun. Di hatinya. Akibatnya kalau dibiarkan terlalu lama gelap, khatamallahu ala qulubihim. Khatam Allah, tertutuplah fi qulubihim tadi, khatam Allah qulubihim tadi. Disitulah mulai kita gelisah pada saat hati sudah ini apa-apa usaha kayak tadi, kayak saya ngomong Pak Adi, usaha apapun out, bagaimanapun kerja out, ikhtiar apapun out, apapun solusi yang kita lakukan tidak ada, karena kita adalah keluar, kalau bahasa Abah itu, maka Allah ingatkan kepada kita. Allahu, silahkan sambil minum Pak Bu. Kang kue nak kai ibu kan dah. Bu kue bu, dah kan kepangkerkan kai ibu kan. Kan baik dari dia mah. Iya. Ya, China kayak itu. Di sini alhamdulillah Bu, itu saya sampai kue itu segudang. Nah, ini buat dari tamu kepada tamu aja gitu tadi. Lan, alhamdulillah Bu, bahagia Abah itu semua. Makanya kenapa Abah itu dibawa ke tempat-tempat indah aja oleh Allah itu. Ini udah sampai nanti Juni. Udah menunggu Eropa 9 negara. Belum lagi saya harus Hokkaido Jepang. Belum lagi saya harus ke Australia. Tanpa harus mikirin tiket, mikirin biaya, mikirin apa semua. Tadi semua. Jadi intinya kalau ini sudah hidup Pak. Pohon mangga kalau hidup berbuah enggak? Berbuah. Ayam kalau hidup bertelur enggak? Bertelur. Ikan kalau hidup nambah nggak anaknya? Nambah. Tapi kalau mati dikasih pakan, pakai pakan duha, pakan tahajud, pakan ngaji yasin, pakan apapun, sama aja Pak Adi. Maaf. Ini yang orang suka nanya, akhirnya nyalahkan aja Amalia. Bah, kenapa orang lain mah baca yasin, baca ini, baca itu, tuh duha. Bukan jawabannya, tapi bukan. Belum tahu ini pohon apa. Satu belum tahu pohonnya, ya karena belum tahu diri kan tadi semua. Ya, itulah harus kenal diri, kenal sejatinya diri. Makanya kita bersyariat, bertorekat, berhakikat, bermakrifat itu untuk kenal sejatinya diri sebetulnya. Bukan bersyariat untuk nyembah Tuhan. Tuhan nggak butuh disembah, dia udah mulia kok. Tapi syariat itu hanya untuk menyaksikan adanya Allah. Pada apa? Pada fiilnya, perbuatannya. Nampaklah Bapak pada baca Quran misalnya. Siapa yang baca Quran? Nah ini selama ini kan Bapak. Tuh. Alhamdulillah. Harus dilatih. Makanya di situ kita jadi syariat itu untuk mengajari tubuh ini mengerti siapa sih dalang sebenarnya. Pada saat saya tahajud, siapa sih sebenarnya yang menggerakkan tubuh tahajud. Pada saat saya memberi ini, siapa sih sebenarnya yang memberi. Tuh. Nanti Pak, enaknya itu, kenapa Abah saya itu sekarang ada yang menyesatkan? Nggak pengaruh.
Karena saya orang bilang, abah saya tuh goblok gitu kan tadi. Saya tuh nggak merasakan kata goblok itu. Yang saya saksikan Allah yang sedang ngomong pada saya kalamnya. Jadi kata gobloknya nggak usah didengar. Atau sebaliknya, abah saya tuh cerdas. Saya nggak peduli juga, nggak pernah bangga saya disebut cerdas. Karena yang saya lihat itu bukan kata cerdasnya, tapi adalah siapa yang berkalam. Tuh, enak kalau udah kayak begitu. Jadi nggak pengaruh lagi di gojangannya. Ini dipuji di sini, hidung bengkak di sini, marah di sini, kan rusak kayak begitu hidup kita. Nah itu yang abah bilang untuk menghidupkan kita, hati kita itu adalah itu. Jadi kita sudah mampu menyaksikan Allah pada apa yang dilihat oleh mata, mendengarkan firman Allah pada apa yang terdengar oleh telinga, walaupun suara air, suara anjing, suara ayam, suara ini. Bagi abah itu cuma la ilaha illallah. Tidak ada lagi suara-suara makhluk yang membuat hati ini sakit, nggak ada. Dan abah sudah latih dari 20 tahun yang lalu. 20 tahun yang lalu Pak Adi, orang kalau ada yang menghina saya di Facebook di mana, saya kirimin uang 500.000 dan BHS. Itu. Jadi intinya Bapak, apapun persoalan Bapak dan Ibu semua sama. Ayo hidupkan, belah dadanya. Nah bagaimana belah dadanya? Itulah yang dikatakan oleh Allah tadi, kau kabun duriyun yuqadu min sajaratin mubarakah, itu sebagaimana Nabi Muhammad ada fa'lam annahu la ilaha illallah, itu ditanamkan kalimat taqwa, kalimat tauhid di dada. Itulah Garuda. Jadi sebetulnya istilah Garuda itu bahasa kita Garuda, tapi sebetulnya yang ditanamkan istilah Garuda itu adalah la ilaha illallah sebetulnya. Makanya kenapa lambangnya Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda sesungguhnya satu. Tuh, cuma orang Indonesia nggak ngerti tentang Garuda. Padahal pendiri, penyusun, pembentuk, pembuat gambar Garuda itu adalah sedang mengingatkan tentang dada kita. Garuk, belah dadamu itu. Maka di situ walaupun berbeda-beda, di hatimu tetap satu. Walaupun kayu itu sudah jadi meja kayu, kayu itu sudah jadi plafon kayu, kayu itu sudah jadi pintu kayu, pandanglah kayu ini. Tuh. Walaupun ada kata-kata manis, kata-kata penghinaan, kata-kata penyajian, kata-kata sanjungan, lihatlah kalam. Ngerti gak? Jadi kalau gitu, Bang Rahmat, kayak monyet lu tuh jelek, gede adat misalnya gitu. Bagaimana sebedong ban, ayo nama hente, nuhun Gusti nuhun. Jadi yang dilihat itu kalam. Karena harus dipahami bagi orang tauhid, nggak ada yang bisa ngomong, cuma satu yang ngomong itu Allah. Ingat itu, Pak. Kalam itu satu milik Allah. Nah disinilah kata Kang Rahmat tadi, jangan-jangan berbuat syirik. Ngerasa ngomong sendiri melulu, ya berarti syirik terus kan tiap hari sebenarnya. Cuma nggak sadar semua. Ya. Nah gitu pan orang mah. Jadi kenikmatan yang Abah rasakan itu setelah Abah berprinsip seperti itu. Tauhid semuanya. Kalau udah tauhid, nggak ada lagi kita benci orang Hindu, Bu. Kita benci orang Kristen. Kita benci orang mana. Ibu muslimah ya? Kan ibu muslimah kan? Ibu muslimah, ibu pesen apa nggak pesen? Nggak pesen kan? Sama ibu jadi anak ibu juga nggak pesen tadi semua, ya. Kenapa kadang-kadang kita ini orang kita nggak pernah pesen jadi Islam, nggak pernah pesen jadi Kristen. Kalau orang Islam nggak pernah pesen jadi Islam, ngapa pusingin orang lain jadi Kristen? Kita
kafirkan dia, apa bedanya? Kata Abah juga, ini hanya tentang golok yang sedang nyamar, dia bikin sarung golok. Itu. Jelek jadi Buddha, jelek jadi Kristen, jelek jadi Cina, jelek jadi ateis. Kata dia, ayo lu, lihat lu. Jelek jadi Netanyahu, jelek jadi si Donald Trump, jelek jadi Kiai Soleh. Oh salah. Begitu lihat Netanyahu dengan Kiai ini benci, itu udah gagal lihat itu. Itulah kalau masih pandangannya semacam itu, kita tidak akan pernah bahagia semua. Tapi kita harus pahami tahapan. Oh, tahapan syariat jelas ini haram, ini halal. Tapi kalau sudah hakikat nggak ada lagi haram dan halal. Pandangan syariat ada baik dan buruk. Kalau sudah masuk ke hakikat nggak ada lagi yang baik dia, buruk dia. Yang jadi jablay dia, yang jadi ustazah dia. Tuh. Itulah kenapa kita harus bergerak dari mengenali diri untuk memahami syariat pil Allah pada tubuh, masukkan sehebat-hebatnya, sejelek-jeleknya tubuh ini ada muhariknya hati. Itulah torikot. Jadi yang disebut torikot hati manusia, yang disebut syariat tubuh manusia. Jadi kalau orang nanya, wah itu keluar dari syariat, selama dia punya tubuh dan sadar tubuh sedang bersyariat sebetulnya. Makanya nggak ada bedanya kalau bagi Abah itu antara macul dan sholat duha. Asal sadar Allah. Siapa fiil siapa. Coba sekarang Pak Adi mau bikin usaha. Yang bikin usaha itu bukan Pak Adi. Silakan Bapak bikin warung atau punya majelis, punya sekolah, punya apa. Yang jadi ustadz. Lihatlah siapa yang berkalam itu. Coba. Akan rubah buahnya nanti. Ya tapi kalau sudah sampai di penghujung hakikat, sudah tidak lagi di sini. Kalau di syariat kan ada halal haram, itu wajib karena halal haram itu jelas. Yang hak adalah nyata, yang batil juga itu kulit. Maka Bapak bisa mengibadahkan ini domba, ini babi kan, itu syariat. Tapi pada saat sudah sepandang hakikat, udah nggak ada lagi tuh yang syariatnya sebenarnya. Karena yang sebenarnya ditonjolkan oleh Allah itu bukan daging babi. Kan cuma tadi daging, dua-duanya juga daging. Yang satu bikin, yang satu dan bedanya coba ayo. Dua-duanya daging. Dan dua-duanya enak nggak? Kata mereka ya enak, awal juga belum nyoba kan gitu. Udah jelas karena kita udah nyoba kan gitu. Coba kenapa manusia itu tertipu, yang ini daging, ini dinamain babi, ini dinamain kambing, yang ini bunyinya embe, yang sini bunyinya padahal yang dimaksud oleh Allah nanti di hakikat, lihatlah Allahnya. Itulah kenapa dikisahkan tentang seorang pelacur yang melihat anjing, tapi terlihat Allah selamat. Tapi seorang kiai yang sedang berbondong-bondong mau pergi haji, begitu lihat anjing, gagal. Tuh, kan kisahnya begitu dalam Al-Quran, ada banyak hal tadi semua.